Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kepikiran nggak, kenapa ada tukang sayur yang dagangannya selalu laris, padahal saingannya banyak? Kenapa dia bisa mendadak kaya, bisa beli motor baru tiap tahun? Tapi setiap subuh, dari arah rumahnya selalu terdengar suara jeritan panjang yang bikin bulu kuduk berdiri. Cerita ini bukan dongeng, bukan urban legend biasa. Ini kisah nyata yang pernah terjadi di sebuah kampung, tentang seseorang yang menukar rezekinya dengan sesuatu yang nggak bisa dibayar pakai uang, tapi pakai tumbal. Jangan kemana-mana, karena kamu akan dengar cerita yang mungkin bikin kamu nggak mau lagi beli sayur pas sabu-sabu. Like, komen, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kisah horor nyata lainnya. Pak Reja itu tukang sayur langganan warga kampung sejak dulu. Usianya sekitar 40-an, postur tubuhnya kecil, wajahnya ramah, dan suaranya cempreng ciri khas yang bikin semua orang langsung tahu kalau itu dia tiap kali teriak sayur, sayur, dari depan rumah. Istrinya, Bu Marni, ikut bantuin usaha kesil-kasilan mereka. Mereka punya 2 anak, si Fadil dan si Rani, masih sekolah SD. Kalau pagi-pagi, biasanya Pak Reja udah ngider dari jam 4 lewat 30 menit subuh. Kadang lebih awal, naik gerobak motor yang udah agak berkarat. Dagangannya sederhana, kangkung, tahu, tempe, ayam potong, bumbu dapur, pokoknya kebutuhan harian mak-mak. Tiap hari begitu, nggak pernah telat, nggak pernah ngeluh, walau hidupnya pas-pasan. Tapi, keluarga itu dikenal baik dan nggak neko-nek. Rumahnya kecil di ujung gang, dindingnya dari papan campur tembok, warna catnya udah luntur, atapnya bocor kalau hujan gede. Tapi mereka tetap senyum, tetap ramah ke semua orang. Kadang kalau ada tetangga yang nggak punya uang, Pak Reja tetap ngasih sayurannya dan bilang, "Bayar nanti aja, Bu. Yang penting, masak dulu." Orang kaya begini siapa yang nyangka bakal berubah? Sampai suatu hari, Pak Reja tiba-tiba hilang, nggak ada kabar sama sekali. Gerobak sayurnya nggak lewat. Warga sempat mikir dia sakit. Tapi waktu ada yang iseng nengok ke rumahnya, rumah itu sepi. Bahkan pagar kayu kecilnya digembok. Nggak ada suara. Gelap. Nggak ada lampu nyala. 3 hari berlalu. Dan baru di hari keempat, Pak Reja muncul lagi. Tapi ada yang aneh. Gerobak bukan gerobak tua itu lagi. Sekarang pakai motor matic baru. Dipasangin box sayur warna perak yang mengkilat. Bajunya pun beda. Biasanya cuma pakai kaos lusuh sama topi bolong. Sekarang dia pakai jaket kulit sepatu bersih. Dan senyum yang aneh. Bukan senyum ramah seperti biasanya, tapi senyum yang kaku. Seolah dipaksakan. Warga awalnya senang, karena dagangan Pak Reja makin lengkap. Sayurannya lebih segar, ayamnya lebih gede, bahkan dia bawa buah impor sekarang. Tapi mulai dari situ, setiap hari rumahnya makin berubah. Dindingnya dicat ulang warna putih bersih, jendela diganti kaca lebar, ada AC baru, kulkas 2 pintu, bahkan sempat terdengar suara musik dari speaker besar waktu sore. Semua berubah cepat, bahkan mobil Avanza bekas nongkrong di depan rumahnya 2 minggu kemudian. Padahal sebelumnya, buat beli gas LPG aja Pak Reja masih sering ngutang dulu ke warung Bu Lilis. Bukan cuma itu, sekarang kalau orang beli sayur, nggak boleh sembarang ngambil. Gerobaknya ditutupin plastik bening, dan cuma Pak Reja yang boleh ambilin. Katanya biar steril, tapi beberapa orang bilang mereka ngerasa kayak diplototin Pak Reja dari balik kacamata hitamnya. Kalau lama milih, udah nggak ramah seperti dulu. Bu Marni pun berubah. Biasanya suka ngobrol di pos ronda, sekarang jarang kelihatan. Rani dan Fadil juga nggak sekolah lagi. Katanya belajar di rumah. Tapi anehnya, mereka jarang kelihatan keluar, seperti disembunyikan. Waktu ditanya, Pak Reja cuma bilang, "Lagi rezeki aja Bu, alhamdulillah." Tapi suaranya datar, nggak ada semangat, matanya kadang kosong, seperti melamun. Beberapa warga mulai bergunjing. Tapi ya, namanya hidup bertetangga, orang cuma bisik. Belum ada yang berani nanya langsung. Apalagi sejak muncul suara aneh dari rumah Pak Reja. Itu terjadi pertama kali di hari Jumat subuh, sekitar jam 4 lewat sedikit. Bu Darmi, yang biasa bangun paling pagi buat masak lontong sayur, dengar suara perempuan teriak dari arah rumah Pak Reja. Suaranya nyaring, jeritan panjang yang bikin bulu kuduk naik. "Kayak suara orang disiksa, Mas," kata Bu Darmi ke suaminya. Tapi waktu suaminya keluar buat cek, suara itu udah hilang. Rumah Pak Reja gelap, cuma lampu kecil di teras yang nyala. Besoknya, kejadian itu terulang. Kali ini 2 warga lain juga dengar. Tapi, semua memilih diam, nggak mau ikut campur. "Paling juga suara TV horor," kata Pak Narto pura-pura santai, meski wajahnya pucat. Anehnya, tiap jam 4 subuh, suara itu selalu muncul. Kadang suara jeritan, kadang seperti suara tertahan,
Seperti orang minta tolong, tapi mulutnya disumpal, tapi nggak ada yang bisa memastikan sumbernya. Karena begitu ada yang keluar rumah, suara itu langsung berhenti. Lama-lama, orang jadi terbiasa. Tapi bukan karena nggak takut, melainkan karena ngeri sendiri dan memilih pura-pura nggak tahu. Waktu terus berjalan, rezeki Pak Reja makin deras. Bahkan dia sempat buka cabang dagang di pasar induk. Ada yang bilang dia punya lahan pertanian di luar kota sekarang. Tapi anehnya, dia jarang keluar kampung. Masih ngider juga pagi-pagi seperti biasa. Wajahnya makin kurus, matanya makin cekung, tapi senyumnya makin lebar. Bu Marni juga kelihatan makin pucat. Tangannya sering gemetar. Kadang kalau lewat depan rumahnya ada bau aneh kayak darah kering campur kemenyan. Bikin enek. Tapi tiap ditanya, dia cuma bilang, "Enggak, ini cuma obat-obatan jamu dari kampung." Ada satu kejadian yang bikin warga makin gak tenang. Si Kesil Doni, anak tetangga depan rumah Pak Reja, ngilang selama beberapa jam. Anak itu main sor-sor. Katanya mau lihat ayam milik Pak Reja. Tapi pas maghrib, gak pulang. Dicari-cari kemana-mana. Baru tengah malam Doni muncul sendiri. Jalan dari arah gang belakang rumah Pak Reja, kakinya luka-luka, bajunya kotor, dan matanya kosong. Waktu ditanya, Doni cuma bilang, tadi diajak main sama tante di dalam rumah besar, tapi di situ gelap. Cuma ada suara gigit-gigit. Waktu ditanya lagi siapa yang ajak, Doni malah nangis. Sejak itu, anak itu demam seminggu. Tiap malam mimpi buruk. Katanya ada perempuan rambut panjang masuk lewat jendela dan ajak main lagi. Ibunya akhirnya pindah rumah ke kampung sebelah. Trauma, kejadian-kejadian aneh makin banyak. Ada ibu-ibu yang ngaku waktu beli sayur dari Pak Reja, tangannya sempat pegang tomat yang bentuknya aneh. Kayak ada mata. Waktu ditanya ke Pak Reja, dia cuma senyum dan bilang, "Itu tomat spesial, Bu." Ada pula bapak-bapak yang lihat gerobaknya. Tengah malam, padahal udah lewat jam jualan, gerobak itu dorong sendiri di depan rumah. Tapi pas dikejar, hilang di tikungan. Cuma bau anyir yang tersisa. Satu hal yang bikin semua orang makin ngeri adalah waktu Pak RT mimpi ketemu Pak Reja berdiri di tengah kebun kosong. Pak Reja bawa ember besar, isinya darah dan kepala kambing. Tapi matanya bukan mata manusia. Hitam, legam, nggak ada bola matanya. Dan dalam mimpi itu Pak Reja bilang, "Belum lunas, belum semua, masih kurang satu." Pak RT bangun kaget, keringetan dan langsung sakit demam selama 2 hari. Katanya, mimpinya terlalu nyata. Waktu dia coba ngelihat rumah Pak Reja dari jauh, dia lihat jendela kamarnya masih terbuka, ada bayangan hitam duduk menghadap dinding, nggak gerak sama sekali. Tapi ketika dia balik lagi keesokan harinya, jendela itu tertutup rapat. Sejak itu, warga mulai jaga jarak. Beli sayur pun mulai ke tempat lain. Tapi anehnya, harga sayuran di tempat lain selalu mahal atau busuk, seolah dipaksa balik lagi ke Pak Reja. Ada yang bilang, itu bagian dari pesugihannya. Dagangannya selalu laku. Bukan karena bagus, tapi karena orang lain disabotase secara gaib, dan setiap subuh, suara itu masih terdengar. Jeritan yang bikin merinding. Warga cuma bisa menarik tirai, mengunci pintu ropet-ropet, dan berharap mereka bukan tumbal selanjutnya. Hari-hari setelah itu, suasana kampung mulai berubah. Biasanya, habis subuh tuh jalanan udah mulai rame. Ada yang nyapu halaman, ada yang beli sarapan, ada yang udah nongkrong sambil ngopi di depan rumah. Tapi sekarang, habis suara jeritan itu muncul, semua langsung masuk rumah dan nutup pintu. Kayak ada yang ditakutin, tapi semua pura-pura nggak tahu. Bahkan ayam-ayam kampung yang biasanya ribut di pagi hari, sekarang lebih banyak diem. Langit juga sering gelap, padahal belum waktunya hujan. Aneh, rasanya kayak ada sesuatu yang duduk berat di atas kampung ini. Warga mulai saling bisik-bisik, tapi nggak ada yang berani ngomong torang-torangan soal Pak Reja. Mereka cuma bilang, "Itu, yang aneh-aneh itu, ya kalian tahulah." Dan semua langsung diam, termasuk Bu RT, biasanya paling vokal urusan apapun. Sekarang malah jarang kelihatan. Tirai rumahnya selalu ditutup, lampu depannya mati, dan suaminya bilang, Bu RT beberapa kali duduk di pojokan ruang tamu tengah malam, sambil mandangin tembok. Waktu sadar, dia nggak inget apa-apa. Tapi anehnya, di tembok yang ditatap itu, muncul noda merah kecil kayak darah, padahal rumahnya nggak ada yang luka. Setiap pagi, setelah suara jeritan itu hilang, hawa kampung jadi aneh, langit jadi kelabu, walau cuacanya harusnya cerah. Bau amis kadang muncul di gang depan rumah Pak Reja, tapi nggak jelas dari mana. Lampu jalanan juga suka mati sendiri, padahal baru diganti. Satu kali,
Ada warga yang nemu bercak darah di pagar rumahnya. Tapi pas warga lain datang buat lihat, darah itu udah hilang. Cuma baunya masih nyisa, tajam, bikin mual satu pagi. Kejadian aneh beneran terjadi. Pak Eman, penjual bubur yang biasa lewat jam 5:30, mampir ke depan rumah Pak Reja. Dia niatnya mau ngasih brosur promo bubur ayam ke semua rumah, termasuk rumah Pak Reja. Tapi pas dia jalan pelan-pelan, dia lihat jendela rumah itu kebuka sedikit. Awalnya dia nggak curiga, tapi pas matanya fokus, dia lihat ada sesuatu di balik jendela itu. Makhluk kecil, pucat, mukanya datar, dan matanya besar banget, hitam semua. Rambutnya panjang nutupin separuh wajah, tangannya nempel di kaca jendela. Nggak gerak, enggak, cuma ngeliatin. Pak Eman langsung lari. Napasnya NGO sen-gosen waktu cerita ke Bu Darmi yang kebetulan lewat. Tapi yang bikin makin parah, malamnya Pak Eman mimpi makhluk itu datang lagi. Duduk di dada dia, mukanya deket banget, napasnya bau tanah basah. Sejak itu Pak Eman gak jualan lagi. Dia bilang tiap malam mimpi dicekik. Badannya dingin dan pas bangun, lehernya ada luka gores. Anaknya minta pindah rumah, dan seminggu kemudian motor jualannya hilang. Dicari kemana-mana, gak ketemu. Sampai akhirnya ada yang bilang motor itu ada di belakang rumah Pak Reja. Tapi ya, siapa juga yang berani ngecek? Bu Marni, istri Pak Reja, mulai sering kelihatan duduk sendirian. Tidak, kalau dilihat sekilas, biasa aja. Tapi kalau diperhatiin, dia suka nyanyi pelan. Lagu Nena Bobo, tapi nadanya aneh. Dan tangannya, kadang kayak lagi gendong sesuatu. Kayak mangku bayi, tapi nggak ada apa-apa di tangannya. Beberapa orang bilang, pernah lihat tangan kecil melambai dari balik kain bajunya. Tapi pas dicek lagi, nggak ada. Hawa di sekitar rumah itu jadi makin dingin tiap sore. Bahkan kucing-kucing kampung yang biasanya suka numpang tidur di teras rumah, sekarang semua hilang. Malam Jumat jadi waktu paling ditakutin. Karena tiap malam Jumat, dari belakang rumah Pak Reja, selalu ada asap putih keluar. Bukan asap biasa, tapi lebih kayak kabut, menggumpal, terus ada bau daging busuk campur kemenyan. Suatu malam Pak Naryo, tukang ojek kampung Penisarendan, coba ngikutin asap itu. Dia masuk lewat gang kecil yang tembus ke kebun belakang rumah Pak Reja. Tapi belum sempat ngintip lebih jauh. Dia dengar suara kayak kambing disembelih, disambung suara ketawa perempuan, nyaring banget. Langsung dia lari balik, jatuh 2 kali. Sejak itu dia nggak pernah mau ngojek malam lagi. Anak-anak juga mulai kena imbasnya. Biasanya habis maghrib masih suka main benteng, petak umpet, atau sekadar sepedaan. Sekarang jam 5 sore aja udah masuk rumah. Banyak yang demam tinggi mendadak. Dan anehnya, semua anak itu ngigauin hal yang mirip. Katanya ada bapek-bapek tua pakai caping, senyum lebar, ngajak mereka masuk ke rumah sayur. Tapi semua sayurnya berdarah. Ada kangkung bergerak sendiri, wortel yang matanya kedip-kedip, dan ayam yang masih hidup tapi dipotong terus. Yang bikin merinding, semua anak itu nggak pernah diajarin cerita itu bareng. Tapi mimpi mereka sama. Warga mulai gelisah, tapi nggak ada yang berani lapor. Soalnya tiap kali ada yang niat bicara ke aparat, besoknya orang itu selalu sakit, kesurupan, atau mimpinya aneh. Sampai satu malam, suara jeritan subuh berubah drastis. Bukan lagi suara satu orang, tapi kayak suara banyak orang nangis bersamaan. Kayak puluhan, mungkin ratusan, terdengar dari segala arah, kayak diputar dari speaker raksasa. Warga langsung bangun, tapi bukan buat keluar. Mereka malah berdoa masing-masing, sambil nangis juga. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Jeritan itu berlangsung lama, sekitar 5 menit. Lalu tiba-tiba, hening. Esok paginya, Bu Tiur, tetangga paling ujung gang, ditemukan pingsan di depan rumahnya. Di tangannya, ada buntelan kain merah. Dalamnya ada rambut, kuku, dan gigi manusia. Nggak ada yang tahu dari mana asalnya. Bu Tiur waktu sadar, dia nangis terus. Katanya malam itu, dia didatangi makhluk tinggi besar. Kulitnya hitam legam, matanya merah, dan duduk di dapur rumah sambil nulis di tubuhnya sendiri. Pakai pisau. Darahnya ngalir ke lantai, dan dia bilang, "Satu lagi, Bu, nanti giliranmu." Warga mulai ketakutan beneran. Beberapa mulai pindah diam-diam. Rumah dijual murah, tapi nggak ada yang berani beli. Jalanan makin sepi. Pos ronda kosong. Anak-anak sekolah pindah keluar kampung. Bahkan warung kopi depan masjid tutup total. Tapi yang aneh, rumah Pak Reja tetap ramai. Dagangannya makin lengkap, makin laris. Padahal warga sekitar makin sedikit. Tapi selalu aja ada orang beli. Entah dari mana. Kadang bukan warga kampung. Kadang malah nggak dikenal siapa. Tapi semua yang masuk ke rumah itu keluar dengan ekspresi kosong. Kayak habis ketemu sesuatu yang gak bisa diceritain. Dan suara subuh itu masih terus terdengar. Jeritan, ratapan, kadang tawa, kadang
gumama. Tapi semua yang dengar, makin lama makin merasa suara itu kayak manggil mereka. Malam itu hujan turun tanpa suara. Nggak ada petir, nggak ada angin. Tapi air turun pelen-pelen kayak air mata langit yang malas ngagetin siapapun. Gang depan rumah Pak Reja basah. Tapi nggak ada bekas hujan di genteng rumah-rumah lain. Kayak cuma langit di atas rumah dia aja yang disiramin air. Dan itu bukan hujan biasa, warnanya agak keruh. Nggak kayak air, lebih kayak cairan yang menetes dari pohon nangka, kental dan lengket. Beberapa tetangga yang nekat keluar buat nutup jemuran ngerasa lantainya licin aneh. Bahkan satu warga, Pak Rijal, terpeleset di depan pagar dan kepalanya benjol gede. Anehnya, paginya, bekas jatuhnya itu hilang. Tapi bekas telapak kaki kecil di lantai tetap ada. Bukan kaki orang dewasa, kecil, dan cuma 4 jari. Sejak malam itu, suasana kampung kayak ketarik ke dalam mimpi buruk panjang yang gak pernah kelar. Warga mulai lupa jam. Ada yang bilang jam dindingnya muter sendiri. Ada yang ngeluh kalau matahari kayak telah terbit, tapi semua pura-pura sibuk. Gak ada yang mau ngomong soal rumah Pak Reja secara langsung. Gak ada yang berani nyeletuk. Itu kenapa ya? Rumah si tukang sayur makin aneh. Semua tahu, tapi semua milih diem. Pak Reja sendiri makin sering kelihatan di depan rumah. Pagi-pagi dia udah nyapu halaman, tapi sapunya bukan sapu lidi biasa. Warna gagangnya hitam legam, dan bulu sapunya kayak rambut. Serius. Beberapa warga lihat dari kejauhan dan ngerasa bulu sapu itu kayak jerek-jerek sendiri. Tapi begitu dideketin, sapunya udah berubah lagi. Biasa aja, cuma sapu lidi, biasa. Nggak ada yang berani nanya langsung. Karena setiap kali ketemu mata sama Pak Reja, rasanya dada kayak ditekan batu, nafas jadi berat, dan telinga berdengung. Tapi Pak Reja tetap senyum. Senyum yang terlalu tenang buat suasana sekacau itu. Suatu malam, pas sekitar jam 2 dini hari, ada warga yang terbangun gara-gara suara ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari jendela. Padahal rumahnya di lantai 2. Ketukannya pelan, tapi konsisten. Tok, tok, tok. Setiap kali dilihat, nggak ada siapa-siapa. Tapi kaca jendela berembun. Dan di embun itu ada tulisan, "Tolong, anakku di dalam." Warga itu langsung nutup jendela, baca doa, dan nggak tidur sampai pagi. Tapi waktu pagi datang, jendela itu bersih, nggak ada tulisan. Cuma bau amis yang nyangkut di udara. Pak Udin, tukang servis kipas angin di ujung gang, pernah dapat orderan ke rumah Pak Reja. Katanya kipas angin di dapur rusak. Waktu dia masuk, rumah itu dingin banget. Bukan dingin AC, tapi dingin yang lembab dan basah. Kayak masuk ke kamar jenazah. Dinding rumah Pak Reja warnanya bukan putih lagi. Udah berubah, agak abu-abu kehijauan. Kayak jamur, tapi teksturnya lebih kayak kulit. Pak Udin sempat kaget pas dia lihat salah satu figura di dinding. Awalnya dikira foto keluarga, tapi wajah-wajah di figura itu nggak ada matanya. Cuma mulut lebar yang senyum, dan semua ngarahin wajah ke arah kursi kosong di tengah ruang tamu. Waktu dia ngebenerin kipas angin di dapur, Pak Udin ngelihat sesuatu di bawah meja makan. Ada tangan kecil yang mencakar lantai pelan-pelan. Kukunya panjang, dan dagingnya keriput kayak daging yang kelamaan direndam air. Tapi tangan itu langsung menghilang. Begitu dia kelihatan panik. Begitu Pak Reja datang dan tanya, "Kenapa Pak Udin?" Suara Pak Reja terdengar dua arah, satu dari mulutnya, satu lagi dari arah plafon. Sejak hari itu, Pak Udin nggak pernah keluar rumah. Dibilang sakit, tapi nggak ada yang tahu pasti. Istrinya bilang tiap malam Pak Udin ngomong sendiri dalam bahasa yang nggak dimengerti. Kadang ketawa sendiri. Dan di dinding kamar mereka sekarang, ada gambar cap tangan, kecil-kecil, kayak tangan anak-anak, tapi bukan tangan anak-anak mereka. Suatu malam, Pak RT akhirnya mutusin buat datengin rumah Pak Reja. Dia datang sendirian. Katanya ini soal keamanan warga, tapi sejak dia masuk, dia nggak pernah keluar. Istrinya bilang, suaminya pergi dari rumah jam 9 malam. Tapi sampai pagi, nggak pulang. Siang pun nggak ada kabar. Baru 2 hari kemudian, Pak RT ditemukan. Duduk di pos ronda sendirian, cuma pakai kaos dalam lusuh. Matanya kosong. Mulutnya penuh pasir. Dan yang paling bikin merinding, di tangannya ada buntelan daun pisang berisi kepala ayam utuh. Tapi matanya masih berkedip. Warga makin yakin, rumah itu bukan rumah biasa. Tapi tetap nggak ada yang berani buka suara keras-keras. Mereka cuma berdoa, pasrah, dan berharap semuanya selesai sendiri. Tapi harapan itu makin tipis. Karena setiap subuh, jeritan itu makin nyata, sampai kaca jendela bergetar. Kadang terdengar suara seseorang minta tolong. Kadang suara tawa yang tiba-tiba berhenti. Dan tiap suara berhenti,
hawa kampung langsung berubah. Udara jadi berat, langit makin gelap, dan ayam-ayam berhenti bertelur. Satu kejadian yang benar-benar bikin warga panik terjadi pas malam Jumat Legi. Ada yang lihat pintu belakang rumah Pak Reja kebuka sendiri. Dan dari sana, keluar anak kecil, jalan pelan-pelan ke tengah gang. Rambutnya panjang, mukanya pucat, dan pakaiannya compang-camping. Tapi anehnya, kaki anak itu nggak napak ke tanah. Dia melayang dikit, dan setiap langkahnya ninggalin bekas air. Salah satu warga, Bu Reni, coba ngikutin dari balik jendela. Tapi waktu anak itu noleh, mukanya bukan muka anak kecil, tapi muka tua dengan mata bolong dan senyum sampai ke telinga. Sejak itu, Bu Reni nggak bisa ngomong. Lidahnya kaku. Di rumahnya sekarang, tiap malam ada suara anak kecil lari-lari di loteng. Pak Reja tetap jualan. Dagangannya makin lengkap. Sekarang ada makam sayuran aneh yang warnanya lebih cerah dari biasanya. Tomat yang warnanya merah darah, cabai hijau yang panjangnya kayak sosis, dan bayam yang daunnya berbentuk tangan. Banyak warga luar kampung yang mampir belanja, tapi nggak pernah ada yang ngobrol lama. Semua cuma beli, bayar, lalu pergi. Mukanya datar, kayak robot. Beberapa pemuda kampung mulai curiga. Mereka sepakat buat masang kamera kecil di sekitar rumah Pak Reja. Tapi setiap kali dicek, hasil rekamannya kosong. Bukan cuma kosong, tapi filenya rusak total. Bahkan ada satu pemuda, si Haris, yang nekat masang kamera di helmnya sendiri dan nyamar jadi pembeli. Tapi waktu dia balik, mukanya pucat, tangannya gemeteran, dan rekaman di helmnya. Kumas, napas berat, nggak ada gambar, nggak ada suara lain. Kuma napas, tapi napas itu bukan napas Haris. Keesokan harinya, Haris ditemukan duduk di pinggir sumur sambil nyebut satu kalimat berulang-ulang. Sayurnya, nyawa orang. Sayurnya, nyawa orang. Setelah itu, dia hilang dari kampung. Katanya dibawa keluarganya ke pesantren buat diruqyah, dan setiap warga yang pernah datang ke rumah itu pasti ngalamin perubahan. Ada yang jadi pendiam, ada yang jadi sering mimpi buruk, dan ada juga yang tiba-tiba kayak mendadak. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Mereka nggak pernah bisa cerita apa yang mereka alami, kayak mulut mereka dikunci. Dan yang lebih gila, beberapa dari mereka tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tiap malam, orang-orang sekarang lebih memilih tidur dengan Quran di dada. Tapi bahkan itu pun gak selalu berhasil. Karena beberapa warga cerita kalau mereka mimpi masuk ke dalam rumah Pak Reja, tapi gak bisa keluar. Di dalam mimpi itu, rumahnya jauh lebih besar dari luar. Kayak lorong panjang yang gak ada ujungnya. Dan di ujung lorong itu, ada satu kamar gelap. Di dalamnya, ada suara-suara. Ada suara perempuan menyanyi, suara bayi nangis, dan suara laki-laki berbisik. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Begitulah malam-malam di kampung itu sekarang. Warga makin sedikit, rumah-rumah kosong. Tapi suara tangisan makin sering terdengar. Dan suara itu selalu datang dari satu arah. Rumah tukang sayur yang makin kaya. Tapi makin sepi, rumah Pak Reja. Dan satu hal yang selalu muncul di mimpi para warga akhir-akhir ini. Selalu sama. Mereka melihat Pak Reja berdiri di depan timbangan sayur, tersenyum sambil bilang, semua ada harganya, bahkan yang kalian anggap remeh. Malam itu, udara kampung makin dingin, aneh, padahal nggak hujan. Angin pun nggak ada, tapi hawa dinginnya bukan dingin biasa. Dingin yang bikin napas terasa berat, kayak tiap kali narik oksigen tuh harus pakai tenaga. Kampung itu jadi terasa kayak tempat asing. Jalanan yang biasanya dilalui tukang nasi goreng atau suara motor remaja kampung, sekarang cuma sunyi. Bahkan jangkrik pun nggak ada yang bunyi. Semua kayak ditarik masuk ke satu dunia yang bukan dunia manusia lagi. Di ujung gang, Rama Pakraha masih menyala terang. Lampunya nggak pernah mati. Bahkan pas PLN padam seminggu lalu, cuma rumah itu yang tetap terang. Warga tahu, tapi pura-pura nggak lihat. Sudah terlalu banyak kejadian aneh yang bikin mereka takut bicara. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang bikin satu kampung keesokan paginya terbangun dengan rasa yang sama. Ketakutan. Sekitar jam 3 dini hari, Bu Narti tetangga depan rumah Pak Reja dengar suara kursi geser dari arah dapurnya. Dia pikir suaminya yang bangun nyari air, tapi pas nengok, suaminya masih tidur, ngorok pelan. Pas dia ngintip ke dapur, dapurnya kosong. Tapi suara kursi itu masih ada, pelan, seret, kayak ditarik satu-satu, bukan dari dalam rumah. Dari luar, dia buka tirai jendela dapur, dan langsung nyaris nyemplung ke lantai karena syok. Di luar sana, di halaman belakang rumah Pak Reja, ada sosok duduk di kursi plastik. Mukanya nggak kelihatan, tapi rambutnya panjang banget, hampir nyeret tanah, tangannya kecil,
dan dia duduk sambil mengayun pelan. Kayak lagi nunggu sesuatu. Bu Narti langsung nutup jendela, lari cek kamar, dan terkencing di tempat tidur. Suaminya bangun karena bau pesing, tapi pas dia cerita, suaminya malah pucat. Aku juga mimpi hal yang sama tadi malam, katanya. Bedanya, dia duduk di atas dada aku. Kejadian itu bikin warga mulai pasrah. Bukan karena nggak peduli, tapi karena udah terlalu sering lihat hal aneh. Tiap rumah punya ceritanya sendiri. Ada yang diganggu suara ketukan di plafon. Ada yang tiap buka lemari dapur selalu nemu potongan rambut basah. Bahkan ada yang bilang, waktu lagi masak air, tiba-tiba air mendidihnya berubah warna jadi merah. Darah. Tapi yang paling bikin geger adalah kejadian di rumah Bu Lastri. Anak perempuannya, Nisa, umur 8 tahun, tiba-tiba hilang. Hilangnya pas dini hari juga. Pintu rumah nggak rusak, jendela masih terkunci, tapi Nisa nggak ada di kasurnya. Selimutnya masih rapi, kayak anak itu nggak pernah tidur di situ. Keliot, panik, warga mulai keluar bantu nyari. Sampai akhirnya pas subuh, suara jeritan itu muncul lagi, tapi kali ini lebih keras. Dan bukan satu suara, banyak, kayak puluhan orang teriak bersamaan, dari segala arah, tapi pusat suaranya tetap rumah Pak Reja. Waktu warga mendekat ke gang depan rumahnya, mereka nemu satu hal yang bikin semua berhenti napas di depan pintu. Rumah Pak Reja, ada sandal kecil, sandal warna merah satu pasang, dan di sampingnya ada boneka. Boneka yang biasa dipeluk Nisa, tapi sekarang bajunya sobek, dan matanya cuma tinggal satu. Kayak habis digigit sesuatu. Pak Reja tiba-tiba muncul di depan pintu, wajahnya tenang, bajunya bersih, senyumnya sama seperti biasa. Cari anak? Ya, katanya pelan. Nggak ada yang jawab, semua cuma diam, saling pandang. Doakan aja ya, semoga ketemu, lanjutnya sambil ngelangkah masuk, nutup pintu pelan-pelan. Sejak itu, nggak ada yang pernah lihat Nisa lagi. Polisi pun cuma datang sebentar, nanya formalitas, terus pergi. Seolah nggak ada kasus besar yang terjadi. Warga makin percaya, rumah itu bukan sekadar tempat tinggal tukang sayur, tapi rumah pesugihan, tempat transaksi tak terlihat yang bayarnya. Bukan uang, tapi nyawa. Dan mulai saat itu, muncul satu kebiasaan baru, setiap rumah masang cermin di depan pintu. Bukan buat dandan, tapi buat pantau siapa yang berdiri di belakang mereka. Soalnya banyak warga bilang mereka sering lihat bayangan berdiri di belakang mereka pas pagi-pagi, tapi waktu noleh, nggak ada siapa-siapa. Lama-lama, semua mulai sadar. Semua suara jeritan itu, semua mimpi buruk itu, semuanya punya pola, terjadi di jam yang sama. Dan setiap kali jeritan terdengar, pasti ada yang hilang, sakit, atau jadi aneh. Dan makin sering jeritan itu muncul, makin banyak pembeli datang ke warung Pak Reja. Tapi pembelinya bukan orang biasa. Banyak yang mukanya pucat, bajunya nggak jelas, dan nggak pernah ngomong. Cuma nunjuk barang, bayar, lalu pergi. Beberapa warga yang nekat mengikuti mereka sampai ujung kampung bilang, mereka nggak jalan, mereka melayang. Dan pas diikuti lebih jauh, orang-orang itu satu persatu hilang begitu masuk ke kabut. Kabut yang entah kenapa cuma ada di ujung jalan itu. Malam demi malam, suasana makin suram. Anak-anak berhenti sekolah. Orang dewasa berhenti kerja. Semua takut ninggalin rumah. Mereka lebih milih kelaparan daripada beli sesuatu dari Pak Reja. Tapi anehnya, makin sepi kampung itu, makin ramai warung Pak Reja. Bahkan terdengar suara orang ngobrol dari dalam warung. Padahal, kalau dilihat dari luar, kosong satu hari. Bu Yati, ibu yang terkenal aktif di kegiatan masjid, tiba-tiba naik ke atap rumahnya. Shangbot, dia berdiri di atas genteng, senyum, sambil bawa tas belanja. Aku mau pulang, katanya. Lalu dia melompat, tapi dia nggak jatuh. Dia menghilang di udara. Tas belanjanya doang yang jatuh. Isinya sayur-sayuran segar dari warung Pak Reja. Situ, warga mulai percaya satu hal. Warung itu bukan tempat jual sayur, tapi pintu. Kemana, nggak ada yang tahu pasti. Tapi semua yang berhubungan dengan warung itu nggak pernah sama lagi. Kayak ada yang ditarik, sedikit demi sedikit, entah jiwanya, pikirannya, atau bahkan keberadaannya. Dan suara jeritan itu bukan suara orang minta tolong, tapi suara peringatan. Karena semakin keras suaranya, semakin banyak warga yang hilang. Dan di balik pintu warung itu, diyakini ada makhluk. Makhluk yang menjaga perjanjian Pak Reja. Ada yang bilang dia jin, ada yang bilang dia makhluk dari dimensi lain. Tapi semua sepakat dia lapar. Dan Pak Reja memberinya makan. Waktu makin berjalan, dan satu hal yang mulai terlihat. Wajah Pak Reja nggak menua, rambutnya tetap hitam, wajahnya tetap segar. Tapi matanya
Matanya sekarang seperti dua lubang kosong, nggak punya kilau, nggak punya rasa. Setiap dia senyum, rasanya kayak melihat patung, kosong tapi menekan. Dan satu persatu warga mulai mimpi. Mimpi mereka berdiri di depan warung Pak Reja, disuruh milih antara dua barang. 1. Sayur segar yang menggoda. 2. Foto keluarga mereka dalam bingkai hitam. Dan setiap mereka ambil sayurnya, foto keluarga itu terbakar pelan-pelan. Dan setiap mimpi itu selesai, pasti ada satu anggota keluarga mereka yang sakit keras, hilang atau bahkan meninggal. Kampung itu sekarang jadi kampung sunyi. Pohon-pohon layu, burung gak ada yang terbang, dan angin selalu berhembus pelan. Seperti bisikan, tapi warung Pak Reja tetap hidup, lampunya tetap nyala. Dan tiap subuh, suara jeritan itu masih terdengar, entah sampai kapan. Malam itu, kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi biasa, bukan sunyi yang damai, tapi sunyi yang bikin telinga berasa berdenging. Kayak seluruh suara ditarik masuk ke dalam tanah. Beberapa warga terbangun bukan karena suara, tapi karena mimpi yang aneh. Mimpi yang sama. Mereka semua berada di dalam warung Pak Reja, berdiri di depan meja timbangan yang warnanya hitam, licin kayak batu nisan. Di sebelah timbangan itu ada baskom besar. Isinya bukan sayur atau buah, tapi potongan tubuh. Ada tangan, kaki, bahkan kepala yang masih matanya melirik ke sana kemari. Yang paling aneh, dalam mimpi itu, semua warga yang bermimpi itu juga melihat dirinya sendiri berdiri di seberang timbangan, seolah mereka lagi diperiksa, diukur, dan ditimbang harganya. Dan di belakang meja timbangan itu, duduk Pak Reja. Wajahnya nggak senyum, tapi juga nggak marah. Kosong, matanya putih semua, dan mulutnya terus berkomat-kamit. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara, tapi suara gamelan, pelan, lirih, dan terus berulang. Sampai tiba-tiba ada suara jeritan bukan dari luar, tapi dari dalam dada masing-masing orang. Jeritan yang bikin dada kayak meledak. Dan saat mereka bangun semua langsung terengah-engah. Baju basah oleh keringat, dan kamar bau amis. Persis kayak darah. Pagi itu, suasana kampung makin muram. 3 rumah kosong. Bukan karena ditinggal mudik, tapi karena penghuninya hilang. Yang satu, Pak Umar dan istrinya, katanya semalam mereka keluar karena dengar suara anak kecil nangis di belakang rumah. Tapi sampai pagi, mereka nggak balik. Di belakang rumahnya cuma ada jejak kaki kecil yang berputar-putar, kayak anak kecil nari. Tapi yang paling bikin bulu kuduk merinding, di tengah lingkaran jejak kaki itu, ada satu sayur sawi. Masih segar, tapi daunnya basah darah warga Akernia. Ngumpul, diam-diam tanpa ngajak Pak Reja, mereka berkumpul di musala kecil tengah kampung. Lampu dimatiin, semua berdoa. Tapi doa itu kayak nggak bisa nembus atap. Hawa musala malah makin pengap, kayak ada yang ngintip dari balik dinding. Pak Ustadz bilang, ada sesuatu yang udah terlalu kuat di kampung ini. Sesuatu yang udah dikasih makan terlalu banyak, dan satu-satunya cara untuk memutusnya adalah tahu apa yang dikorbankan. Lalu muncullah ide. Dari salah satu warga muda Dian namanya. Dian ini anak kuliah, baru lulus, dan dikenal rada nekat. Dia bilang dia mau masuk ke rumah Pak Reja, tapi bukan buat konfrontasi, melainkan buat nyari bukti. Katanya dia udah lama curiga, dan udah nyiapin kamera kecil, alat perekam suara, dan Curtis Dope. Warga awalnya takut, tapi Dian bilang kalau dia nggak balik dalam 2 hari, mereka boleh bakar rumah itu. Malam harinya, Dian jalan ke rumah Pak Reja. Lampu masih nyala terang, tapi nggak ada suara. Nggak ada orang. Warungnya tutup, tapi daun pintunya kebuka sedikit. Dian rekam semua dari awal. Langkah demi langkah, suara detak jam, suara lantai yang berderit. Di ruang tamu, dia lihat foto keluarga yang matanya dicoret. Di ruang makan, dia lihat piring-piring yang bersih. Terlalu bersih, seperti baru dicuci dari darah. Pas dia masuk ke dapur, dia nemu satu pintu kecil, kayak pintu gudang. Tapi di bawahnya keluar asap tipis-tipis. Bau amis dan kemenyan. Waktu dia buka pintu itu, dia nggak nemuin tangga, tapi jalan tanah, lurus ke bawah. Kayak lorong gua yang lembab. Dia turun pelan-pelan, sambil terus rekam. Di sepanjang lorong dindingnya bukan tanah biasa, tapi seperti daging. Berdetak, basah, ada urit-urit halus yang bergerak sendiri. Sampai akhirnya dia sampai di sebuah ruangan bundar. Di tengahnya ada altar dari batu. Dan di atas altar itu, ada sosok besar, tinggi, hitam, bertanduk. Wajahnya mirip manusia, tapi matanya banyak. Di tangannya ada timbangan emas. Dan setiap kali timbangan itu goyang, suara tangisan terdengar. Bukan tangisan satu orang, tapi ratusan, ribuan tangisan anak kecil,
ibu, bapak, semua campur. Di dinding ruangan itu tergantung puluhan kepala. Semua matanya terbuka, dan semuanya mengarah ke satu titik. Sebuah guci besar di ujung ruangan. Dian sempat rekam semua itu. Tapi tiba-tiba kameranya mati, dan di belakangnya, suara langkah muncul. Pelan, berat, seperti seseorang menyeret kaki. Dia berbalik, dan di situ berdiri Pak Reja. Tapi bukan Pak Reja yang biasa, bajunya merah darah. Tangannya panjang, jari-jarinya tajam seperti tulang, dan suaranya keluar dari dalam kepala Dian, bukan dari mulut. Kau ingin tahu rahasia dagangku? Katanya dalam pikiran. Kau ingin membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi? Dian mencoba lari, tapi kakinya seperti ditahan. Dan sebelum semuanya jadi gelap, dia sempat melihat ke dinding. Ada satu ruang kosong, dan nama yang tertulis di bawahnya adalah namanya sendiri. Besok paginya warga nunggu, tapi Dian nggak muncul. Kamera yang dia pakai ditemukan di depan rumah Pak Reja. Tapi anehnya, memory card-nya kosong. Nggak ada satu file pun. Bahkan waktu dicolokin ke laptop, laptopnya langsung ngehang. Dan sejak hari itu, semua warga mulai bermimpi yang sama. Mereka berada di ruangan altar, dan mereka melihat sosok Pak Reja duduk di atas singgasana dari tulang memegang buku besar dengan halaman yang terus nulis sendiri. Dan nama-nama yang ditulis, satu persatu adalah nama warga kampung. Warga panik, tapi mereka nggak tahu harus gimana. Polisi udah didatengin, tapi setiap kali kasus ini dibawa keluar kampung, orang yang ngomong langsung sakit keras. Bahkan ada satu yang mati mendadak, seolah kampung itu udah ditutup secara gaib. Nggak ada sinyal, internet, lambat, semua kayak dikunci. Bu Lastri, yang anaknya dulu hilang, akhirnya nekat datangi rumah Pak Reja, sambil bawa air doa dan bacaan ayat kursi. Tapi begitu dia sampai di depan pagar, dia langsung jatuh. Dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang semua organ tubuhnya udah seperti diremas dari dalam. Tapi anehnya, nggak ada luka di luar. Malamnya, suara jeritan subuh itu jadi semakin panjang. Nggak lagi cuma 2 menit, tapi hampir 15 menit. Dan kali ini disertai suara ketawa. Ketawa yang pecah, tajam, kayak kuku diseret di kaca, dan suara itu seperti keluar dari dalam tanah. Warung Pak Reja makin ramai, tapi sekarang, pembelinya, bukan orang. Warga yang masih waras bilang mereka lihat bayangan masuk dan keluar. Bayangan tanpa kepala, atau yang jalannya mundur. Dan tiap kali mereka lewat, tanaman di sekitar layu, kucing yang lewat mati, burung jatuh dari langit. Semua ini makin jelas satu hal, bahwa Pak Reja udah bukan manusia biasa. Dan warung itu, bukan tapi pintu ke tempat yang gak seharusnya terbuka. Dan warga tahu, mereka semua terikat. Karena dulu, mereka semua pernah beli dari warung itu. Bahkan hanya sebutir tomat pun. Dan setiap transaksi itu adalah perjanjian. Malam berikutnya, Bu Lilis mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam kamar mandi. Waktu dia masuk, dia lihat anak kecil itu duduk di atas bak mandi. Tapi begitu dia mendekat, anak itu berubah jadi tubuh suaminya sendiri, Pak Darto, yang udah meninggal 2 bulan lalu. Tapi tubuhnya cuma diam, matanya terbuka, dan mulutnya terbuka sangat lebar. Dan dari dalam mulut itu keluar suara, "Tolong, kembalikan kami." Itulah malam terakhir yang masih bisa diingat warga sebelum semuanya mulai berubah. Langit pernah cerah lagi. Matahari seperti redup, kampung jadi wilayah mati. Tapi warung Pak Reja masih ada, dan suara jeritan subuhnya masih terus berlanjut setiap hari. Sejak suara jeritan subuh makin panjang dan warga satu persatu hilang, suasana kampung jadi seperti kota mati. Tapi bukan mati karena ditinggal, melainkan seperti dibungkus sesuatu yang nggak kasat mata. Kayak kampung ini sudah dipisahkan dari dunia. Jalanan masih ada, rumah-rumah masih berdiri. Tapi semua orang yang tinggal di situ hidup dalam ketakutan. Bahkan suara ayam pun udah nggak kedengeran. Anak-anak nggak lagi main bola di lapangan. Dan nggak ada lagi ibu-ibu ngerumpi sore hari di depan rumah. Semua seolah nunggu sesuatu yang lebih buruk lagi. Malam itu, Pak Ustadz yang dari awal sudah curiga kalau ada kekuatan gaib di balik semua ini, akhirnya memutuskan buat coba masuk ke rumah Pak Reja. Tapi dia nggak sendiri. Ada 3 orang pemuda kampung yang ikut. Termasuk salah satunya adalah adiknya, Dian, anak muda yang waktu itu sempat hilang pas nyelinap ke dalam rumah itu. Adiknya yakin kalau mereka bisa nemuin sesuatu di dalam rumah itu, mungkin masih ada harapan buat nyelamatin kampung dan mungkin nyelamatin Dian. Mereka berangkat jam 2 malam. Pak Ustadz bawa air doa,
kitab kecil, dan tasbih dari batu alam yang udah diberi bacaan selama 7 hari. Sedangkan ketiga pemuda lain bawa senter, kamera, dan paku dari kayu jati yang katanya bisa menahan makhluk gaib. Waktu mereka sampai di depan rumah Pak Reja, suasananya jauh lebih mencekam dari biasanya. Lampunya masih menyala terang, tapi angin di sekitarnya seperti berbisik. Pohon di depan rumahnya bergoyang pelan, padahal nggak ada angin. Dan dari jendela, terlihat bayangan yang bergerak sendiri. Pintu rumah nggak terkunci. Waktu dibuka, langsung tercium bau anyir dan kemenyan. Di ruang tamu, semua furnitur masih seperti biasa. Tapi anehnya, dinding rumah itu berubah. Catnya mengelupas, dan di baliknya muncul lapisan seperti kulit. Salah satu dari mereka nekat nyentuh, dan lapisan itu terasa hangat, seperti hidup. Tapi begitu disentuh, muncul bekas merah di tangan, seperti terbakar. Mereka terus masuk ke ruang tengah, tempat yang biasa jadi warung. Tapi sekarang warung itu kosong. Nggak ada sayur, nggak ada etalase. Cuma ruangan gelap yang di ujungnya ada satu pintu kecil. Pintu itu mengarah ke bawah tanah, seperti gua kecil yang panjang. Dan hawa dari dalamnya itu dingin tapi juga panas. Bingung dijelasin. Kayak rasa takut yang diaduk sama rasa penasaran. Pak Ustaz minta semua baca doa pelan-pelan. Mereka masuk satu persatu. Di dalam lorong itu, mereka lihat ukiran-ukiran aneh di dinding. Ukiran wajah manusia, tapi semua mulutnya kebuka lebar. Dan tiap kali senter disorot ke salah satu wajah itu, senter mereka langsung berkedip sendiri. Sampai akhirnya, mereka sampai di ujung lorong yang mengarah ke sebuah ruangan besar seperti gua. Di tengah gua itu, ada altar, dan di atas altar ada patung besar seperti manusia. Tapi kepalanya bukan kepala manusia. Kepalanya mirip kepala kambing, dengan tanduk bercabang, dan matanya menyala merah. Di bawah altar itu, ada puluhan mangkuk tanah liat. Isinya macam-macam. Rambut, kuku, gigi, bahkan ada beberapa yang berisi foto keluarga, warga kampung. Salah satu pemuda yang ikut langsung panik, karena dia lihat fotonya sendiri ada di salah satu mangkuk. Pak Ustaz langsung siram mangkuk itu pakai air doa. Tapi bukannya padam, isi mangkuk itu malah mendesis. Dan keluarlah asap hitam yang membentuk wajah Pak Reja. Tapi bukan wajahnya yang biasa. Wajah itu rusak, matanya bolong dan kulitnya koyak, tapi tetap senyum. Senyum yang dingin, sinis, dan menatap langsung ke mata mereka. Mereka mulai baca doa lebih kencang. Tapi tiba-tiba, seluruh ruangan itu mulai bergetar. Dindingnya mengeluarkan suara seperti orang nangis. Bukan satu, tapi banyak. Tangisan itu bercampur dengan jeritan. Dan mereka semua melihat lantai ruangan itu mulai muncul tangan-tangan kecil. Seperti tangan anak-anak. Tangan itu keluar dari tanah, menggeliat, dan mencoba meraih kaki mereka. Salah satu dari mereka sempat teriak, "Ini suara anak-anak yang hilang! Ini suara Nisa! Ini suara Dian!" Tapi nggak sempat lama. Karena salah satu pemuda lainnya, si Rino, tiba-tiba tubuhnya terangkat. Dari belakang tubuhnya muncul tali hitam seperti akar yang langsung melilit lehernya. Dia sempat baca syahadat, lalu tubuhnya terlempar ke dinding. Begitu jatuh, dia udah nggak gerak. Pak Ustadz tahu mereka nggak bisa terus di situ. Mereka harus bawa sesuatu sebagai bukti atau sebagai titik balik. Dia ambil satu benda dari bawah altar. Benda itu seperti batu segitiga yang di dalamnya ada ukiran tulisan Jawa kuno. Begitu dia pegang batu itu, semua suara berhenti. Tangisan, jeritan, getaran, semua hilang. Dan tiba-tiba, mereka sudah di luar rumah. Tapi mereka bukan keluar lewat pintu. Mereka sadar. Mereka berdiri di tengah jalan kampung. Warga mulai keluar dari rumah karena dengar suara ledakan kecil. Di tengah jalan itu, ada lingkaran api, dan di dalamnya Pak Reja berdiri. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya hitam legam, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara. Bukan suara manusia, tapi suara seperti ribuan serangga. Pak Ustadz angkat batu itu tinggi-tinggi, lalu baca doa dengan suara keras. Dan begitu dia baca doa terakhir, tanah tempat lingkaran itu mulai meleleh. Api berubah jadi air, dan Pak Reja mulai tenggelam pelan-pelan. Tapi dia nggak teriak, dia tetap senyum. Sampai akhirnya tubuhnya hilang ke dalam tanah, dan air itu mengering sendiri. Kampung jadi hening. Langit yang tadinya selalu gelap, malam, itu terlihat lebih terang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, warga dengar suara jangkrik. Anak-anak mulai keluar dari rumah. Tapi suasana masih campur aduk. Warga bingung, ini beneran udah selesai, atau baru permulaan. Pak Ustaz bawa batu segitiga itu ke masjid. Mereka simpan di bawah mimbar. Dan tiap hari dibacakan doa. Tapi anehnya, batu itu makin hari makin kecil. Kayak tergerus. Dan dari retakan kecil di tengah batu itu, kadang keluar suara. Suara gamelan, pelan,
tapi cukup bikin bulu kuduk merinding. Beberapa hari setelah kejadian itu, satu persatu warga yang hilang mulai balik. Tapi mereka semua nggak bisa ngomong, matanya kosong, dan tubuhnya lemah. Seolah mereka baru balik dari tempat yang sangat jauh. Beberapa masih bisa dikenali, tapi ada juga yang wajahnya berubah. Kayak udah bukan manusia seutuhnya lagi. Tapi warga tetap terima mereka. Mereka tetap keluarga, tetap anak-anak mereka. Warung Pak Reja ditutup, pintu dan jendela disegel. Tapi malam-malam tertentu, warga masih suka lihat lampunya menyala. Kadang terdengar suara langkah kaki dari dalam, tapi sekarang nggak ada yang berani dekat-dekat. Mereka tahu, meskipun Pak Reja sudah ditarik ke Tempot Lane, tempat itu masih menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Dan setiap subuh, kadang, suara jeritan itu masih terdengar. Nggak sekencang dulu, tapi tetap ada, seperti bisikan, seperti pengingat kalau semuanya belum selesai. Sudah hampir 3 bulan sejak malam terakhir itu. Sejak Pak Reja ditelan oleh tanah di tengah lingkaran api. Sejak suara jeritan subuh perlahan-lahan memudar. Dan sejak kampung mulai merasa bisa bernapas kembali. Tapi sejujurnya tidak ada yang benar-benar pulih. Kampung itu seperti tubuh yang pernah terluka dalam. Dan meski sudah sembuh, bekasnya tetap tinggal. Luka itu berubah jadi sunyi. Dan sunyi itu semakin lama, semakin dalam. Warga memang sudah kembali beraktivitas. Warung-warung kecil buka lagi. Anak-anak mulai bermain di lapangan. Meski sesekali mereka masih menoleh ke belakang dengan was-was. Tapi tak ada yang berani menyentuh rumah Pak Reja. Bahkan rumput di sekelilingnya tak tumbuh. Seolah tanah pun tahu, di tempat itu pernah ada sesuatu yang tak boleh dibangkitkan lagi. Pak Ustaz masih sering duduk di serambi masjid, menatap batu segitiga kecil yang kini hanya sebesar biji kelereng. Warnanya pun pudar. Tapi setiap kali ia pegang, ada getaran halus yang terasa. Seolah batu itu masih menyimpan sisa napas dari sesuatu yang dulu pernah sangat kuat. Sementara itu, orang-orang yang dulu hilang dan kembali dalam keadaan lemah, masih dirawat oleh keluarganya masing-masing. Dian belum bisa bicara. Matanya kadang kosong, kadang menangis tiba-tiba tanpa suara. Adiknya selalu setia mendampingi. Tiap malam membacakan surat-surat pendek sambil mengusap kening Dian yang kini kurus dan pucat, yang membuat semua makin aneh. Meski secara fisik terlihat lemah, tubuh Dian tidak pernah sakit. Dokter yang diperiksa bilang tidak ada masalah medis. Jantungnya sehat, paru-parunya bagus, tapi seperti ada yang hilang dari dalam dirinya. Seperti jiwanya masih tertahan di tempat lain. Sampai suatu malam, tepat sebulan setelah kejadian itu, Dian duduk sendiri di depan rumah. Ia tidak bicara, tapi tiba-tiba ia menunjuk langit. Awan malam itu membentuk pola aneh. Seperti wajah Pak Reja. Bukan wajah horor seperti waktu terakhir dilihat, tapi wajah biasa. Wajah orang yang lelah. Esok paginya, Dian bicara untuk pertama kali. Satu kalimat, pelan, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang yang dengar membeku. Aku belum pulang sepenuhnya. Pak Ustaz langsung datang. Ia ajak keluarga Dian duduk di ruang tamu. Dian lalu mulai bercerita. Perlahan-lahan, terbata. Katanya, waktu dia masuk ke ruang altar di bawah rumah Pak Reja, dia tidak langsung pingsan seperti yang orang sangka. Ia dibawa ke tempat lain, Tempet, yang seperti kampung juga, tapi semuanya terbalik. Langitnya merah darah, tanahnya dingin dan berdenyut, dan semua orang di sana jalan mundur. Tidak ada yang punya wajah. Semua menatap ke bawah, dan mereka tidak berbicara. Tapi pikiran mereka bisa terdengar jeritan, minta tolong, ratapan, tangisan doa-doa yang sudah patah. Dian bilang tempat itu bukan neraka, tapi bukan juga dunia. Semacam lorong tempat semua perjanjian yang gagal disimpan. Dan di tengah tempat itu, duduk seseorang. Seseorang yang sangat mirip dengan Pak Reja, tapi lebih tua, lebih besar, dan matanya tak berhenti meneteskan darah. Dia menyebut dirinya penjaga. Timbang. Setiap orang yang datang ke tempat itu akan ditimbang, tapi bukan ditimbang dosanya, melainkan ditimbang nilainya. Nilai tubuhnya, nilai pikirannya, nilai ingatannya. Kalau tidak cukup bernilai, mereka akan disimpan di rak-rak yang tak pernah selesai disusun. Dan kalau cukup bernilai, mereka bisa dikirim balik, tapi tidak utuh. Dian dikirim balik karena satu hal. Dia belum selesai. Ada sesuatu yang harus dia serahkan. Warga kampung yang mendengar kisah ini tidak bisa tidur malam itu, karena semuanya jadi berpikir. Kalau selama ini mereka pernah berurusan dengan Pak Reja walau hanya beli seikat kangkung, atau cabai 5 biji apakah mereka juga bagian dari perjanjian itu? Keesokan paginya, kabar menyebar lebih cepat dari biasanya. Beberapa warga mulai mengaku. Mereka bilang, selama ini,
Tiap kali belanja ke warung Pak Reja, mereka memang sering dapat lebih. Bayar 1.000, dapat 2.000, bayar 5.000, dikasih 5 macam barang. Tapi mereka pikir itu cuma kebaikan. Mereka tidak tahu kalau itu bisa jadi bagian dari pesugihan. Satu persatu mulai ingat bahwa sejak warung Pak Reja makin laris, selalu ada yang hilang di kampung ini. Entah itu kucing, entah ayam, bahkan bayi yang baru lahir meninggal tanpa sebab. Dan sekarang mereka sadar, semuanya mungkin adalah bagian dari tukar-menukar. Pak Ustaz mengajak semua warga berkumpul. Kali ini bukan untuk mengusir setan, tapi untuk mengikhlaskan. Karena kata beliau, tidak semua hal bisa dilawan dengan marah. Ada yang hanya bisa dilepas dengan memaafkan. Di lapangan kampung, malam itu, warga membuat lingkaran. Mereka duduk bersama, saling menatap, dan saling membaca doa. Lalu satu persatu, mereka meletakkan sesuatu yang pernah mereka beli dari warung. Pak Reja ke dalam api kecil, di tengah lingkaran, ada yang meletakkan bungkusan plastik, ada yang meletakkan uang receh, bahkan ada yang meletakkan nota belanja yang masih disimpan. Dan saat api menyala, langit jadi hening. Udara berhenti bergerak, tapi semua warga merasa hangat di dada. Seperti beban yang perlahan-lahan dilepas. Dan dari balik pepohonan, suara burung malam terdengar lagi untuk pertama kalinya. Setelah sekian lama tapi tidak semua kembali seperti semula. Beberapa orang masih bermimpi buruk. Dian masih sering melamun sambil menatap tanah. Dan di ujung jalan, rumah Pak Reja tetap berdiri. Tidak ada yang berani masuk, tidak ada yang berani melihat ke jendela. Tapi kadang, di malam-malam tertentu, lampu di dalam rumah itu menyala sendiri. Dan jika kau cukup nekat menatap lama-lama, kau bisa melihat bayangan seseorang berdiri, memegang timbangan. Lalu, suatu hari, seorang pedagang sayur baru datang ke kampung, namanya Pak Slamet. Ramah, baik, dan suka kasih bonus. Setiap dagangannya bersih dan segar. Tapi suatu subuh, salah satu warga terbangun karena dengar suara jeritan. Bukan sekencang dulu, tapi cukup untuk bikin jantung berdegup 2 kali lebih cepat. Dan di depan rumah warga itu, ada satu ikat sayur kangkung, basah. Tapi bukan karena embun, tapi seperti habis dicuci dengan darah. Begitulah kampung itu, Mas. Mungkin mereka sudah bebas, tapi jejak pesugihan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya pindah, ia hanya menunggu. Dan ia selalu datang dari arah yang sama subuh hari, saat semua masih tidur. Saat semua belum sadar bahwa harga dari keberuntungan itu kadang terlalu mahal untuk dibayar. Terkadang, keinginan untuk hidup lebih enak bisa membutakan manusia. Kaya mendaduk, tapi satu persatu tetangga hilang. Jeritan subuh yang gak pernah bisa dijelaskan. Dan warung sayur yang sampai hari ini masih berdiri, tapi gak pernah ada yang berani datang lagi. Mungkin kisah ini sudah selesai, atau justru baru dimulai di tempat lain, karena pesugihan gak pernah benar-benar hilang. Dia cuma pindah tempat dan menunggu korban berikutnya. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Wassalamualaikum.